mulai dengan berdoa, saya hantarkan. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini boleh bangun kembali, menikmati berkat-Mu yang baru bagi hidup kami, dan kami siap menyongsong berkat-berkat-Mu yang baru sepanjang hari ini bagi kami. Bersyukur pagi ini kami boleh melanjutkan sesi kami untuk belajar eksposisi yang kedua. Berkati kami dengan limpahan berkat dari firman Tuhan. Berkati kami dengan limpahan anugerah yang ada dalam perkataan-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu menghidupkan kami, juga mengubahkan kami, memenuhi batin dan jiwa kami dengan perkara-perkara ilahi, dengan perkara-perkara yang mulia yang ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Tolonglah hamba-Mu untuk boleh dilayakkan menyampaikan bagian ini. Berkati kami semua. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, apakah slide saya bisa dimunculkan? Ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di sepanjang sesi ini berlangsung, nggak apa-apa ya, saya boleh dipotong dimanapun untuk ada pertanyaan. Tapi saya tidak menjanjikan akan langsung menjawab, kecuali itu memang sangat berkaitan dengan apa yang sedang dibahas. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus. Ya, Kristus sang teladan. Di dalam Kejadian pasal 3 yang kemarin ayat 15 itu ya, Allah menyebutkan sesuatu dan dengan sangat samar-samar. Kemudian kita melihatnya itu makin jelas bahwa ternyata itu berbicara tentang sosok Yesus Kristus. Lalu Paulus di dalam kitab Galatia, kemarin kita melihat pasal 4 ayat 4, dia bilang setelah genap waktunya, Allah kemudian menggenapkan apa yang pernah dikatakannya di Taman Eden kepada manusia itu. Tetapi di dalam rentang antara zaman Taman Eden sampai Yesus itu muncul ke bumi ini, ke dunia ini, bukan berarti Allah tidak berbicara apapun. Allah mengulang-ulang janji itu dengan cara yang luar biasa. Menariknya 66 kitab yang ada di dalam kitab suci, kalau kita ngomong sampai zaman Yesus berarti yang perjanjian lama saja. Nah, kitab-kitab, seluruh kitab dalam perjanjian lama itu juga ternyata sifatnya kristosentris. Semuanya berbicara tentang Yesus. Bahkan Yesus menjadi pusat dari setiap kitab itu. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Allah terus membukakan rahasia rencananya itu. Pelan-pelan tetapi pasti. Sampai kemudian digenapkan. Setelah genap waktunya, Yesus lahir di bumi ini. Di bagian yang lain, Paulus menuliskan bahwa itu adalah rahasia yang sudah berabad-abad, misteri yang sudah berabad-abad, yang ditunggu-tunggu oleh para nabi di perjanjian lama, yang mereka, istilah kita mungkin kepo, nanti kayak gimana ya penggenapan rencana penebusan Allah itu gitu. Tapi orang-orang dalam perjanjian baru yang hidup sejaman dengan Yesus menerima anugerah yang besar sekali karena mereka hidup di zaman di mana itu digenapkan. Nah, ternyata Allah anak, Allah yang datang kepada manusia dalam sosok Yesus Kristus itu bukan hanya kemudian hanya datang untuk menebus dosa manusia, memang itu menjadi misi utamanya. Tetapi dalam sepanjang hidupnya dan seluruh hidupnya, hidup Yesus itu juga mengemban misi lain. Dia menjadi satu perwujudan bagaimana semestinya manusia yang sudah ditebus, umat Allah itu menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi Allah bukan hanya menunjukkan caranya seperti apa dengan berbicara, tapi ia sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia dan menunjukkan itu melalui kehidupan yang nyata, kehidupan sebagai manusia. Teman-teman, kita melihat di dalam Yesaya, salah satu dari begitu banyak ayat-ayat di perjanjian lama yang berbicara tentang
sosok Yesus Kristus adalah Yesaya. Yesaya juga banyak sekali berbicara tentang Yesus Kristus yang baru akan datang sekian ratus tahun kemudian. Kita hanya melihat dari Yesaya pasal 9. Yesaya 9 saya akan membaca ayat 5 dan ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Teman-teman, gagasan Allah sejak semula adalah Allah hidup tinggal bersama dengan manusia. Makanya Adam dan Hawa itu menikmati relasi yang tanpa sekat apapun dengan Allah. Relasi yang berlangsung secara langsung seperti itu. Tetapi sekali lagi kemudian dosa membuat manusia tidak bisa menikmati relasi seperti itu. Nah, ketika Allah memutuskan di Kejadian 3 ayat 15 itu untuk mempertahankan manusia, menyelamatkan manusia dengan cara menebus dengan harga yang mahal itu, maka yang dikehendaki Allah adalah satu kondisi yang sama lagi seperti yang pernah dialami Adam dan Hawa bersama Allah ketika Adam dan Hawa belum jatuh dosa. Itulah yang akan menjadi tujuan akhir yang Allah nanti akan kerjakan dalam kehidupan manusia ini. Jadi ending dari story yang kita jalani ini, ending dari kisah yang Allah nyatakan dalam kitab suci itu adalah bahwa kelak manusia itu akan bersama lagi dengan Allah. Kita bisa maju dulu slide-nya, bolehkah slide-nya maju sebentar, maju sekali lagi. Maju lagi, satu lagi. Ya. Saya mengajak untuk kita melihat dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ini penglihatan yang kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes, dan ini berbicara tentang hari akhir nanti atau masa depan nanti ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Rasul Yohanes melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah Yerusalem baru. Kota yang begitu indah yang digambarkan oleh Rasul Yohanes itu seperti pengantin perempuan ya yang keluar ke pelaminan itu ya, dengan dandanannya yang begitu menawan, begitu cantik, begitu indah. Nah, itulah kota yang baru dengan segala keindahannya itu dikatakan turun dari surga, dari Allah. Ayat ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Teman-teman lihat, bahwa Allah juga turun di Yerusalem baru itu. Lalu dikatakan pakai istilahnya Rasul Yohanes, ada kemah Allah di tengah-tengah manusia di situ. Allah berdiam bersama dengan manusia. Teman-teman lihat kondisi yang sama dengan Eden ketika Adam dan Hawa belum jatuh dosa. Kondisi yang sama itu akan terjadi kelak pada orang-orang yang sudah ditebusnya. Allah berdiam bersama dengan manusia, memerintah langsung para manusia itu.
Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, ayat 4 dikatakan, itulah kondisinya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dari mana air mata itu datang? Dari keberdosaan. Maut tidak akan ada lagi. Dari mana maut itu datang? Dari keberdosaan. Itu sudah diselesaikan oleh Kristus, oleh Allah sendiri. Dan itu tidak ada lagi kelak. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kita lihat ini akhir dari narasi Allah. Yang dia beritahukan lebih dulu di kitab suci, yang kita bersyukur kita memilikinya. Ending dari semua kisah ini adalah kembalinya situasi di mana Adam dan Hawa dulu belum jatuh dosa. Menikmati persekutuan dengan Allah itu. Di mana Allah sendiri memerintah manusia itu sebagai raja. Tapi untuk itu tergenapi, untuk itu bisa terjadi, maka Allah harus menjadi manusia, Yesus Kristus itu. Mengambil rupa daging itu untuk mengerjakan karya penebusan yang mahal itu. Tapi Yesus bukan hanya kemudian datang untuk menebus manusia, tapi sekaligus dia datang menjadi teladan bagi umat tebusan. Umat yang sudah ditebus itu bisa memandang kepada Yesus bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat yang ditebus itu. Tapi juga Yesus ketika dia menjadi manusia, dia tetap adalah Allah. Maka Yesaya mengatakan, ya, dia akan namanya itu disebutkan dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu representasi dari kerajaan Allah itu. Representasi dari kerajaan Allah yang kelak akan datang di akhir zaman itu, yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu tadi. Atau kerajaan Allah yang kita lihat dalam Kejadian 1 dan 2. Di mana manusia belum jatuh dosa. Di mana Allah memerintah bersama dengan manusia, diberi mandat, diberi otoritas untuk memerintah bumi ini. Tapi bumi yang berdosa ini ya akan berlalu dan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru kelak. Tentang sifat dari kerajaan Allah itu adalah dia sudah datang, dia sedang datang, dan dia akan datang. Maka kerajaan yang akan datang itulah yang kepenuhannya secara penuh itu yang tadi digambarkan di dalam Wahyu. Di dalam Matius 12 ayat 28 Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Salah satu kedatangan kerajaan Allah itu, salah satu tanda bahwa kerajaan Allah itu datang adalah ada kuasa Allah yang bekerja. Ada kuasa Allah yang mengatasi bahkan setan-setan. Dan sebagainya, nanti akan ada banyak sekali bagian itu. Tentang kalau kita berbicara tentang Immanuel, ya nanti di bagian yang lainnya, saya bilang, ya anak itu Immanuel, ya Allah beserta kita, akan disebut Immanuel. Dan itu digenapi pada Yesus. Tapi penggenapan yang paling akhir, yang paling puncak adalah kelak ketika Kristus datang kedua kali. Ketika Yerusalem baru itu turun dari surga. Kemah Allah berdiam bersama dengan manusia. Allah berkemah berdiam di tengah-tengah manusia. Dan itu menjadi pengantar dari bagian ini, di mana kemudian kita meletakkan Yesus Kristus di dalam narasi Allah yang begitu agung ini. Oke, kita lihat sekilas di slide berikutnya lagi. Nah, ini bagian yang kemarin kita sudah membacanya, jadi saya tidak akan banyak mengulang. Ya, kemarin kita sudah melihat bahwa kita gereja, kalau sekarang ya, kita ini dari berbagai suku dan bahasa dan bangsa, ya, kita ditebus lalu dijadikan satu tubuh, satu umat. Ya, Yesus menjadi kepalanya, kita tubuhnya. Kita dari berbagai bangsa,
suku bangsa yang sudah ditebus itu sudah dipilih Allah, sudah dijadikan umatnya berdasarkan belas kasih-Nya, dijadikan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri itu, ya kita diperintahkan untuk memberitakan, kita diperintahkan untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Nah, itu tugas kita. Ya. Ketika kita memberitakan, ya, maka pemberitaan itu akan melalui yang pertama tentu saja perkataan kita. Tapi yang kedua, berita itu juga akan melalui cara hidup kita. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu. Ya, yang keberdosaan itu, lalu kita masuki cara hidup yang kudus, yang dipisahkan dari cara hidup dunia. Nah, dengan kita memeragakan cara hidup sebagai umat yang sudah ditebus, maka sebenarnya kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Cara hidup kita sebagai umat yang ditebus itu adalah cara hidup yang mengikuti raja kita, yaitu Allah. Allah yang adalah raja kita itu, perintahnya kita ikuti. Nah, ketika kita mengikuti perintah dari raja kita itu, dari Allah itu, maka kita sedang menghadirkan kerajaannya di tengah dunia ini. Cara hidup kita di tengah dunia yang mengikuti perintah dari sang raja itu akan membuat kita atau akan membuat umat tebusan ini menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Oke, slide berikutnya. Ya. Tapi juga kita diberi tugas bukan hanya secara pasif menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, ya. Kita juga secara aktif diperintahkan untuk pergi dan menjadikan murid, memberitakan Injil, mengajarkan firman supaya orang hidup berdasarkan firman itu. Dan Kristus memeragakan itu semua di dalam hidupnya di bumi ini. Kristus menjadi teladan kita, contoh yang nyata, contoh yang real, yang bisa kita ikuti, ya, karena dia juga mengambil rupa daging sama seperti kita. Daging yang terbatas, yang bisa letih, yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa mengantuk, yang bisa ketiduran, yang bisa tidur, yang bisa menangis, yang bisa merasakan sakit. Ya. Dia melakukan itu, dia menjadi teladan kita. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman, lantas apa teladan yang diberikan Kristus yang bisa kita ikuti, ya? Sebagai saya membatasi pembahasan kita, ya, Kristus menjadi teladan sebagai umat tebusan, ya. Bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat yang sudah ditebus Allah. Ya, ada bagian yang Yesus itu kan Allah, ya, kita nggak bahas sisi itunya, ya, tapi Yesus manusia itu, Yesus yang sebagai manusia itu, bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai manusia yang menundukkan dirinya kepada otoritas kitab suci, yang menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa, ya, dan yang melakukan kehendak Bapanya, yang dia katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Nah, kita akan membatasi pembahasan kita dalam sisi itu. Kristus sang teladan kita. Nah, bagian pertama yang saya mengajak untuk kita melihat bersama-sama pagi hari ini adalah bagaimana Yesus hidupnya mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagai umat yang sudah ditebus, maka yang keluar nilai-nilai yang mendasari pergerakan hidup kita, mendasari perilaku kita, perkataan kita, keputusan-keputusan kita, itu mestinya adalah nilai-nilai yang berasal dari kerajaan Allah itu, di mana Allah adalah rajanya. Dan Yesus memeragakan itu di dalam hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ini khotbahnya Petrus di rumah Kornelius. Petrus menyimpulkan dengan sangat ringkas bagaimana Yesus itu hidup, ya.
yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya, dia ngomongin tentang Yesus yang dari Nazaret itu. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi orang yang pengurapan Allah itu nyata sekali, kuat kuasa Allah bekerja sangat nyata dalam hidupnya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, ya dia yang berjalan kemana-mana dari tempat ke tempat, desa ke desa, kota ke kota, tapi selalu berbuat baik. Ya, hidupnya selalu nampak perbuatan baik, di mana-mana selalu berbuat baik, tapi juga menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, yang membebaskan orang-orang dari belenggu si jahat, dan sebab Allah menyertai dia. Ya, penyertaan Allah begitu nampak. Sampai orang-orang bilang, tidak mungkin kalau orang ini tidak diutus oleh Allah. Kalau tidak mungkin Allah tidak menyertainya sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Jadi Yesus itu kontroversi sekali. Ada orang-orang yang menganggapnya sesat, tapi orang-orang yang pikirannya waras bisa berpikir nggak mungkin. Kalau Allah nggak menyertai dia, nggak mungkin dia bisa lakukan semua itu. Gitu. Dia hidupnya memeragakan perbuatan-perbuatan baik, memeragakan ya kuasa Allah, penyertaan Allah nyata dalam hidupnya ya. Hidupnya mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah itu ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Slide berikutnya. Matius 9. Matius 9, kalau teman-teman ada Alkitab bisa dilihat ayat 10 sampai 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Teman-teman, di setiap kelompok masyarakat atau di setiap satu masyarakat, selalu saja akan ada kelompok-kelompok yang termarginkan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Terpinggirkan itu macam-macam ya, bisa oleh karena status sosialnya, maka dia dipinggirkan. Jadi karena status sosialnya yang rendah, tempat tinggalnya yang kumuh dan sebagainya, maka dia dipinggirkan, dia dikucilkan. Bisa juga karena perilakunya yang dianggap tidak baik, dianggap tidak benar. Ya, kelompok-kelompok yang perilakunya seperti itu. Nah, di dalam budaya Yahudi pada waktu itu ada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kumpulan orang berdosa ya. Ya, di dalamnya adalah orang-orang yang mengambil pekerjaan sebagai pemungut cukai. Tapi juga ada kumpulan orang-orang yang karena pekerjaannya mereka tidak bisa menunaikan ritual Sabat. Ya. Dan tidak bisa, atau karena kelemahan ekonominya mereka tidak bisa membayar biaya bait suci. Mereka tidak mau membayar biaya bait suci karena untuk hidup saja mereka susah. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang kemudian dikucilkan sebagai orang-orang pendosa. Jadi pendosa itu tidak harus orang-orang yang berbuat dosa sangat nyata sekali gitu ya. Dalam kelompok masyarakat kita mungkin ada yang abangan kalau di dunia Islam ya. Atau yang lebih kentara lagi ada kelompok-kelompok yang bergerak di dunia prostitusi. Ada kelompok-kelompok yang bergerak di dunia malam, dugem, yang sangat dekat dengan alkohol dan obat-obat terlarang, seks bebas dan sebagainya. Itu terkucilkan, seolah tidak memiliki tempat di dalam kehidupan masyarakat yang religius di kalangan orang Yahudi itu. Dan celakanya kemudian para pemimpin keagamaan juga tidak mau bersentuhan dengan mereka.
menjalin komunikasi dengan mereka, apalagi main ke rumah mereka, makan bersama-sama itu satu perlambang relasi yang sangat dekat, teman-teman, ya, dalam budaya Yahudi. Wah, mereka nggak mau kayak begitu, ya, mereka nggak mau. Tapi juga ada Samaria yang mereka kucilkan sebagai orang yang, wah, ini sudah kelompok yang karena latar belakang mereka itu dianggap tidak religius lagi, tidak berkenan di hadapan Tuhan, warga kelas 2. Teman-teman, hati Yesus penuh belas kasihan, sehingga dia bisa melihat semua manusia itu sama. Dia tidak punya pengkotakan berdasarkan identitas apapun. Dia bisa berbaur dengan semua kelompok masyarakat, dengan semua jenis manusia dia bisa berbaur. Itu menyatakan hati Allah yang mengasihi segala jenis manusia, yang bisa menerima manusia seburuk dan seberdosa apapun. Dia bisa terima. Dan hati Allah yang begitu itu nampak di dalam perilaku Yesus, yang dia bisa menerima manusia macam apapun. Yang dia tidak beda-bedakan itu. Dan itu kasih yang begitu besar, belas kasih yang nampak dalam perilaku Yesus. Yang untuk itu dia turut dikucilkan, untuk itu dia mendapat kritik yang pedas dari masyarakat. Kenapa kamu kumpul-kumpul sama pemungut cukai, makan bersama lagi? Saya nggak kebayang kalau misalnya teman-teman jadi kakak KTB, teman-teman ikut kumpul-kumpul dengan kelompok orang yang mabuk-mabukan. Tapi teman-teman nggak ikut mabuk loh ya. Nanti adik KTP teman-teman langsung WhatsApp, Kak, kok sekarang kakak berubah loh? Aku berubah apa? Kakak sekarang ikut kumpul mabuk-mabukan loh. Dari mana kamu tahu aku mabuk? Nah itu semalam aku lihat kakak kumpul-kumpul itu di gardu itu. Di gardu pos ronda itu ada banyak botol di sana. Ada banyak puntung rokok di sana, baunya ciu. Iya, aku memang di sana. Tapi aku nggak ikut mabuk, aku nggak ikut minum, aku nggak ikut merokok. Pernahkah terpikir seperti itu? Atau malah jangan bergaul dengan kelompok itu, gitu ya. Itu baru satu kelompok masyarakat ya. Dan ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang begitu yang kita enggan. Ya, kadang-kadang alasannya begitu rohani, aku tidak dipanggil ke sana, misalnya begitu ya. Kalau itu ada di dekat kita dan dalam jangkauan kita, kita nggak perlu ada janji khusus untuk kita pergi ke situ gitu. Kita mestinya bisa ke situ sebagai satu kehidupan yang normal. Ya kalau itu di luar jangkauan kita, ya mungkin kita perlu mendengar apakah Tuhan panggil aku ke sana. Tapi kalau itu dalam jangkauan kita, yang berada di dekat kita, ya bukankah semestinya kita juga menerima orang-orang itu dengan belas kasih Allah yang sama. Dan hidup Yesus menunjukkan itu. Hidup Yesus menunjukkan itu. Kalau ada mahasiswa atau siswa yang mau dilayani, rumahnya jauh sekali misalnya, rumahnya pelosok sekali misalnya, apakah masih sanggup melayaninya? Meskipun itu akan mendatangkan kerepotan yang besar sekali. Kalau hidupnya kesulitan sekali, atau kalau hidupnya nakal sekali, salah satu tantangan kakak KTB atau pemimpin KTB itu adalah kita akan mencari orang-orang yang gampang, agak ya, orang-orang yang senada dengan kita, yang gampang nurut dengan kita, yang bandel-bandel itu ya kita buang, kita lepaskan, tidak kita usahakan gitu ya. Nah, mari kita mengevaluasi apakah sikap-sikap itu sebenarnya berasal dari ternyata aku kurang belas kasih. Ya, sebagaimana belas kasih yang Allah miliki. Ya, tapi Kristus begitu ya. Kristus begitu. Teman-teman tidak selalu mudah untuk menerima orang-orang dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu ya. Tidak selalu mudah. Saya dengan beberapa teman punya satu proyek itu melayani satu keluarga pemulung
yang bapaknya itu sudah stroke, hanya di tempat tidur saja. Jadi saya kalau datang ke tempat itu saya harus bawa minyak kayu putih untuk menyaingi bau pesing di rumah itu gitu. Karena kalau enggak saya bisa mau muntah-muntah terus gitu rasanya. Ya. Apakah belas kasih saya cukup untuk terus datang ke situ? Menyentuh kulitnya yang mungkin tidak mandi berhari-hari, karena orang serumah juga mungkin nggak kepikiran untuk selalu memandikan dengan rutin. Ya rumahnya begitu kumuh, sudah gitu bau pesing sekali dan sebagainya. Apakah umat Tuhan yang sudah ditebus, apakah gereja punya belas kasih yang cukup untuk orang-orang yang demikian, yang tidak ada seorang pun yang mengunjungi, bahkan dari agama manapun sudah tidak mau kunjungi. Tapi Yesus memeragakan seperti itu. Ya. Yesus bisa bergaul dengan perempuan-perempuan berdosa. Nah, itu artinya pelacur-pelacur. Dia tidak pernah terjun kepada dosa-dosa pelacuran tentunya. Tapi dia bisa menerima orang-orang dari background apapun. Orang-orang dari keburukan macam apapun. Tentu tidak selalu mudah. Orang-orang yang berasal dari background keluarga yang broken, itu orang-orang yang sulit. Siswa-mahasiswa yang sulit. Saya dengan istri saya itu berkali-kali harus menguatkan hati ketika mendapati respon-respon yang tidak mengenakkan kepada dari orang-orang yang kita sudah kasihi sedemikian rupa. Dan kami tahu bahwa respon-respon itu berasal dari kerusakan-kerusakan yang berasal dari kerusakan keluarganya. Ada orang-orang yang kami tolong begitu rupa, kami habis-habisan, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Sikapnya terlihat seenaknya. Apakah masih cukup punya kasih untuk melayani orang-orang seperti itu? Tapi ada teman-teman, ada siswa-mahasiswa yang nanti nggak bisa berterima kasih. Kenapa? Karena mereka tidak pernah punya gambaran berterima kasih. Yang ada curiga terus. Karena sistem nilai itulah yang dibangun di keluarganya yang hancur dan rusak. Apakah sanggup menemani perjalanan rohani orang-orang yang demikian? Teman-teman, itu butuh belas kasihan yang besar. Nah, Yesus memperlihatkan itu. Dia bisa menerima segala jenis manusia. Dia memeragakan belas kasih Allah yang bisa menerima manusia macam apapun. Hidupnya mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah. Teman-teman, saya tinggal di satu RT yang jumlah kakaknya nggak begitu banyak. Ada 35 kepala keluarga. Kalau nanti teman-teman sudah menikah, sudah jadi kepala keluarga, ya nanti tinggal bermasyarakat, pasti teman-teman akan menemukan ada saja tetangga yang unik. Ya, ada yang jadi piang kerok, ada yang jadi tukang gosip, ada yang jadi tukang menyalahkan, ada yang jadi tukang bikin masalah dan sebagainya gitu ya. Saya belajar, bisa nggak saya berlaku tetap baik kepada orang-orang yang demikian? Karena Allah pun juga mengasihi mereka. Saya tidak memusuhi siapapun di RT ini. Saya nggak tahu kalau ada yang memusuhi saya ya. Tapi saya berlaku baik kepada siapapun yang kadang-kadang ketika saya berlaku baik kepada satu keluarga itu aneh dipandang oleh tetangga-tetangga yang lain. Orang macam gitu masih dibaikin, misalnya begitu ya. Tapi itu nilai-nilai kerajaan Allah yang mestinya dipertontonkan di dalam hidup umat Tuhan. Oke, next. Saya mengajak untuk membaca Markus pasal 7. Ini waktu saya 1,5 jam kan ya, makanya saya bisa bersantai-santai ngomong agak panjang ya. Markus 7 ayat 8-13 saya akan bacakan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk
korban, yaitu persembahan pada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Teman-teman, hal yang berikutnya adalah nilai-nilai kerajaan Allah itu, ya dia akan gelisah dengan ketidakbenaran yang terjadi. Dan Yesus melihat ada praktek ketidakbenaran yang terjadi. Ya, ada perintah hormati ayah ibumu. Dalam perintah hormati ayah ibumu itu terkandung perintah pelihara mereka di masa tua mereka. Teman-teman mohon izin sebentar. Oke. Ada praktek ketidakbenaran yang terjadi di zaman itu. Ya, ada perintah untuk hormati ayah ibumu. Nah, itu perintah itu mengandung juga perintah untuk ya peliharakan mereka ketika masa tua mereka udah nggak bisa punya penghasilan lagi gitu. Nah, lalu karena juga ada perintah memberi persembahan, nah mereka kemudian sangat fokus kepada perintah untuk memberi persembahan bagi Allah itu, sampai-sampai kalau uangmu sudah diberikan untuk persembahan bagi Allah, ya kamu nggak pelihara orang tua nggak apa-apa gitu. Itu kan kacau sekali gitu. Dan praktek itu terjadi begitu masif. Yesus menyuarakan kebenaran. Yesus menentang ketidakbenaran yang sudah dihidupi begitu lama itu. Itu nggak benar gitu. Itu nggak benar. Bagaimana bisa perintah Allah yang jelas-jelas untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua, diabaikan sedemikian rupa. Ya, demi untuk, ya memang ada perintah untuk membawa persembahan, tapi tidak kemudian meniadakan perintah yang satunya. Lalu mereka malah bikin tradisi sendiri, tradisinya adalah tidak apa-apa, itu tadi tradisi yang mereka bangun. Tidak apa-apa. Tidak memberi pada orang tua, tidak memelihara orang tua kalau sudah uangnya sudah diberikan untuk persembahan bagi Tuhan. Tradisi itu ditentang oleh Tuhan. Ya. Dia berani mengatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sudah membengkokkan kebenaran itu sedemikian rupa. Ya, dia berani memperkatakan apa yang benar, apa yang salah. Dia berani melakukan itu. Kehadirannya itu kehadiran yang membawa kebenaran Allah. Kehadiran yang menegakkan kebenaran Allah. Teman-teman, kalau umat yang ditebus itu sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai ini, saya membayangkan sudah berapa banyak orang-orang Kristen itu yang berada di tempat-tempat strategis yang bisa mempengaruhi dan mengambil kebijakan-kebijakan bagi orang banyak. Apakah nilai-nilai seperti ini dihidupi? Ketika ada yang nggak benar, ya katakan nggak benar, ya luruskan itu. Tapi dengan cara inilah mestinya kemudian kerajaan Allah itu dihadirkan. Dan Yesus mempertontonkan itu. Tidak selalu mudah. Ya, hidup yang dikuduskan, yang dipisahkan, yang dibedakan dari kehidupan yang dalam tanda petik wajar di dunia ini, kita akan nampak berbeda. Sekalipun pada mulanya itu nampak aneh, tetapi teman-teman pasti cepat akan nampak bahwa kita tidak lagi aneh. Bahwa kitalah yang semestinya begini, inilah yang semestinya, inilah yang benar, orang akan melihat itu. Oke, next. Nah, berikutnya Matius 1 ayat 22, kemudian dibawa kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan
Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Tonton, nilai-nilai kerajaan Allah itu di dalamnya ada kuasa ya. Dalam kerajaan Allah itu ada kuasa. Dan Yesus memperlihatkan kuasa yang ada di dalam kerajaan Allah itu, memeragakan kuasa yang membebaskan orang dari belenggu roh jahat, membebaskan orang dari belenggu penyakit, ya. Dan dalam konteks kehidupan yang lebih luas, membebaskan orang dari belenggu-belenggu yang macam-macam. Orang yang kerasukan roh jahat, misalnya kalau ada satu anggota keluarga itu terikat ikatan roh jahat, itu bukan hanya urusan orang itu sendiri. Kalau dia kepala keluarga, maka artinya itu akan merusak minimal satu keluarga itu. Pasangannya akan ikut menderita, anak-anaknya akan ikut menderita. Dan penderitaan itu akan banyak sekali aspeknya. Baik secara psikologi, tapi juga nanti secara rohani karena tidak ada pemimpin keluarga yang mengarahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi juga secara ekonomi, tapi juga mungkin secara sosial, relasinya dengan masyarakat menjadi kurang baik, dikucilkan dan sebagainya. Bisa juga secara kemudian merembet secara kesehatan karena secara makanan tidak terjamin dan sebagainya. Jadi membebaskan orang misalnya dari satu penyakit atau dari satu ikatan belenggu si jahat itu bukan hanya orang itu yang dibebaskan. Dan bukan hanya penyakit itu yang diselesaikan, tapi ada banyak rentetan persoalan yang turut diselesaikan dari kehidupan keluarga orang itu atau orang-orang terdekat dari orang yang ditolong itu. Yesus memeragakan kuasa yang memerdekakan orang dari banyak hal. Teman-teman, ketika kita melayani satu siswa atau mahasiswa yang karena keluarganya broken, orang tuanya bercerai mungkin, tidak harmonis, lalu ada banyak hal yang tidak ideal yang harus dia tanggung di dalam keluarga itu, dan itu memunculkan satu luka yang mendalam sekali, satu kebencian yang mendalam sekali, satu trauma yang besar sekali dan sebagainya. Ketika kita dengan tekun menolong hidup satu jiwa ini, kita layani, kita temani, kita dengar keluh kesahnya, kita nantikan firman Tuhan itu mengubahkan hatinya dari yang membenci menjadi dia bisa melepaskan pengampunan, dari yang penuh ketakutan jadi dipenuhi damai sejahtera, dari yang dipenuhi kekhawatiran akan hari depan menjadi dipenuhi pengharapan. Teman-teman, bukan hanya sedang menyelamatkan satu adik itu, tapi akan menyelamatkan calon pasangannya kelak, calon anak-anaknya kelak, dan orang-orang di sekitar orang itu juga yang kelak akan terpengaruh dari hidupnya. Mungkin juga menyelamatkan keluarganya, karena kemudian kalau dia bertobat, mengasihi keluarganya, dia menjadi sarana Allah untuk memulihkan satu keluarga itu. Teman-teman, itu nilai-nilai kerajaan Allah yang membebaskan orang dari banyak belenggu yang menyesakkan dalam kehidupan. Melayani hidup satu jiwa di dalam kelompok kecil yang panjang itu, yang setiap minggu kayaknya kok nggak ada perubahan, susah banget. Jangan putus asa, jangan putus asa. Firman itu kadang-kadang bekerja itu digambarkan seperti air hujan yang langsung bisa diserap tanah dan bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk tumbuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi kadang juga seperti salju dikatakan dalam kitab suci begitu, yang dia butuh menantikan cahaya matahari dulu, apa itu menjadi panas dulu cuacanya, berganti musimnya. Ya, lalu salju itu mencair jadi air, baru bisa diserap tanah dan baru bisa diserap oleh tanaman itu untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Waktunya mungkin berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi dengan menemani hidup orang dan membebaskan orang itu dari banyak belenggu yang membelenggu hidupnya, teman-teman, itulah yang dilakukan Allah. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, ibunya
adik KTP-nya Ivana itu, adik KTP-nya dia ditolong dari SMP, sekarang sudah SMA. Itu datang ke rumah. Gitu. Tapi menarik kan, akhirnya bisa mendatangkan ibunya ke rumah untuk konsultasi masalah keluarga gitu. Bagaimana bisa ya seorang ibu mendengarkan anaknya yang SMA untuk meminta nasihat tentang bagaimana ini keluarga kita itu. Teman-teman lihat pengaruhnya begitu rupa ya. Ya, ada yang ibunya mau ikut KTB ini sedang bingung ini gimana. Ada kalau KTB di rumah KTB-nya itu neneknya juga ikut dengerin, ambil kursi sendiri lalu jadi ikut. Itu terjadi teman-teman gitu. Tapi lihat pengaruh dari apa yang kita kerjakan ketika menolong orang untuk bertumbuh dalam firman itu. Itu nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, mempertontonkan kuasa. Yang kuasa itu ya nggak harus mujizat. Aku kan nggak bisa bikin mujizat kayak Yesus. Oh enggak, teman-teman. Tuhan bekerja dengan banyak sekali cara. Mujizat hanya salah satu cara. Dari sekian banyak cara yang Allah bisa kerjakan. Dan Allah tidak selalu pakai mujizat. Ya, banyak sekali Allah bekerja tidak dengan mujizat juga dalam kitab suci. Tetapi kuasa yang memerdekakan orang, nah itu harus ada bagaimanapun caranya. Nah, firman Tuhan punya kuasa untuk itu. Teman-teman, saya punya satu kelompok yang unik. Saya mulai ketemu dengan satu orang gitu ya. Satu orang ini lebih tua dari saya. Lalu dia mulai bawa suaminya untuk ketemu saya juga. Lalu saya mulai menolong kedua orang itu, banyak mendoakan, konseling. Lalu dari situ saya dipertemukan orang itu dengan adik-adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya, dengan teman-temannya. Lalu saya pikir, ayo kita bikin kelompok KTB. Nah, akhirnya jadi punya 2 kelompok KTB yang besar sekali. Saya punya 1 kelompok KTB yang anggota KTB-nya itu nenek-nenek. Itu usianya di atas saya semua. Ada yang 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun, teman-teman bisa bayangkan. Nah, itu belasan orang jumlahnya yang rutin KTB seminggu sekali. Mereka sudah punya cucu, ya, mereka sudah punya menantu dan sebagainya. Tapi saya melihat bagaimana yang membebaskan satu orang ini ternyata pengaruhnya bisa banyak gitu loh ya. Pengaruhnya bisa banyak, rentetannya bisa banyak gitu. Menemani orang yang punya persoalan satu orang ini, ternyata kemudian ketika persoalan orang itu selesai, wah itu bisa fruitful sekali. Tuhan pakai hidup orang itu menjangkau luas sekali gitu. Itu luar biasa sekali. Seandainya Andreas tidak mengajak Simon ketemu dengan Yesus, ya, mungkin tidak ada pertobatan 3.000 jiwa itu pada hari Pentakosta. Ya. Tidak kan Andreas yang membawa 1 jiwa yang kakaknya sendiri itu ya, Simon, dibawa ketemu Yesus, lalu Simon diubah hidupnya karena relasi dengan Yesus itu. Ternyata Simon menjadi orang yang begitu besar, jauh lebih besar dari Andreas sendiri. Tonton nanti dari adik-adik yang kita layani, doa kita harusnya biarlah muncul sebanyak mungkin orang-orang yang jauh lebih besar dari aku sendiri, yang Tuhan bisa pakai lebih besar. Tapi dimulai dari menolong hidup orang itu, memerdekakan hidup orang itu dari banyak belenggu, karena kita mempertemukan orang itu dengan Allah dan dengan firman-Nya. Oke, next. Aduh, saya kok berlambat-lambat sekali ya. Oh, ternyata tinggal setengah jam. Oke, saya harus lebih cepat ini ya. Oke, kita lihat yang kedua ya. Next lagi ini ya kuasa maut itu sudah ya, kita lewati aja. Boleh lagi next. Nah, yang kedua teman-teman, kalau yang pertama tadi hidupnya itu meragakan nilai-nilai kerajaan Allah. Teman-teman, saya mohon izin mematikan video saya karena internet saya kurang bagus ya. Mohon izin. Teman-teman, kalau yang pertama tadi hidupnya itu sekali lagi memeragakan nilai-nilai kerajaan Allah, maka yang kedua yang nampak dalam hidup Yesus sebagai
teladan umat tebusan itu adalah hidupnya mewartakan Injil. Hidupnya mewartakan Injil. Selalu mewartakan kabar baik. Markus 1 ayat 38-39. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya baca di Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Teman-teman, Yesus selalu mencari cara bagaimana bisa memberitakan Injil, bahkan ke tempat-tempat yang berlainan lagi, ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi, yang berbeda lagi. Dia cari cara untuk terus bisa mewartakan Injil. Setiap kesempatan yang ada, dia pakai untuk mewartakan Injil. Teman-teman, itulah teladan yang bisa kita lihat dari hidupnya. Kenapa? Karena berita itulah yang dibutuhkan manusia. Percuma kita menolong hidup orang, menolong persoalannya, tapi kemudian relasinya dengan Allah tidak pernah dipulihkan. Dan Injil itulah menjadi gerbang untuk orang memasuki pemulihan relasi dengan Allah. Diberitakan Injil dimanapun berada. Setiap kesempatan yang ada dipakai untuk memberitakan Injil. Setiap percakapan yang ada dipakai untuk memberitakan Injil. Dia bukan hanya secara pasif ya memberitakan kepada orang-orang yang tidak sengaja dijumpainya, tapi juga dia secara aktif merencanakan untuk pergi ke tempat-tempat yang berbeda lagi. Teman-teman, hidup yang terus mewartakan Injil. Ya, hidup yang menjadikan pewartaan Injil, pemberitaan Injil, itu menjadi bagian dari gaya hidup. Ya, bagian yang natural, yang melekat di dalam hidup kita. Ya, kesempatan-kesempatan dipakai untuk menjelaskan Injil itu. Baik, next kita lihat yang ketiga sekarang. Teman-teman, yang kemudian Yesus lakukan, ya yang pertama sekali lagi dia memeragakan nilai-nilai kerajaan Allah, yang kedua dia mewartakan Injil dimanapun setiap kesempatan, yang ketiga kita melihat dia melatih sekelompok orang untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin. Dia melatih sekelompok orang. Dia mengundang sekelompok orang untuk melekat padanya, untuk mengikuti dirinya, untuk bersama-sama dengan dia, untuk melatih mereka menjadi pemimpin. Meregenerasi kepemimpinan kepada sekelompok orang. Nah, kita tahu itu 12 rasul itu. Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu, oh maaf. Teman-teman, di dalam melatih orang menjadi pemimpin itu apa saja kemudian yang dia lakukan ya. Sorry, saya melupakan kalimat ini ya. Nah, hal pertama yang dia lakukan adalah dia membangun keyakinan mereka. Ya, dia bangun keyakinan orang-orang yang akan jadi pemimpin itu. Yang pertama dibangun keyakinannya adalah keyakinan tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Bahwa tidak ada keselamatan di luar dirinya. Matius 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ada satu titik di dalam relasi Yesus dengan para murid itu, setelah relasi yang terjalin begitu lama dengan para murid itu, lalu satu titik itu Yesus bertanya, "Menurut kalian aku ini siapa?" Itu Yesus kayak mencoba melihat sejauh mana para murid itu sudah memiliki kesimpulan tentang siapa dirinya ya. Nah, Petrus mewakili teman-temannya berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Keyakinan itu dipegang Petrus dan para murid. Engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Sebelumnya Yesus bertanya, "Menurut kata orang aku ini siapa?"
orang banyak itu tidak sampai kepada kesimpulan itu. Menurut kata orang, engkau itu Musa, engkau itu Elia, engkau itu nabi yang akan datang. Kalau menurutmu sendiri, aku ini siapa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tonton, ini menjadi dasar pondasi dalam kehidupan seseorang yang kelak akan menjadi pemimpin. Dia mesti memiliki keyakinan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena Yesus itulah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa melihat bekas-bekas keyakinan itu terus nampak di dalam hidup para rasul ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dituliskan demikian. Petrus mengutip, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, itu yang dipegang oleh Petrus khotbahkan, yang Petrus katakan itu bahkan kepada para pemimpin atau imam-imam Yahudi. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Teman-teman, itu keyakinan yang dibangun Yesus, dan Yesus berhasil membangun itu. Murid-murid mempertahankan keyakinan itu, bahkan ketika mereka harus menghadapi guncangan, tekanan, dan kesulitan untuk tetap memegang keyakinan itu, mereka tetap berdiri teguh dan menyerukan, ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, itu yang Yesus bangun ya, ketika dia melatih sekelompok orang. Teman-teman, rentetan dari keyakinan ini banyak sekali gitu. Salah satunya adalah kalau orang tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, maka tidak mau tidak dia akan memberitakan Injil. Dia akan memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus itu. Tapi kalau orang nggak punya keyakinan ini sangat kokoh, ya orang nggak peduli dengan keselamatan orang lain, biarin aja gitu. Tapi kalau orang memegang keyakinan ini, dia akan terus berjuang untuk beritakan ini. Karena nasib kekekalan orang akan tergantung kepada orang mendengar berita ini atau tidak. Dan itu juga yang kemudian dimiliki Paulus ya. Hidupnya dipersembahkan untuk memberitakan Yesus yang adalah Mesias ini. Ya, dia terjang semua persoalan, kesulitan. Dia lewati itu semua untuk bisa memberitakan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dia mengatakan, ya, bagi semua orang aku rela menjadi segalanya, ya, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, Yesus bangun keyakinan itu ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Yang kedua, keyakinan yang Yesus bangun adalah keyakinan terhadap kitab suci. Kitab suci itu firman Allah. Kitab suci itu harus digenapi, kitab suci itu harus ditaati, orang harus hidup di bawah otoritas kitab suci. Matius 5 ayat 17. Matius 5, saya akan bacakan teman-teman, mari kita melihat Matius pasal 5, saya akan baca ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi nampaknya Yesus itu dicurigai menentang Taurat, menentang kitab suci mereka dan mau meniadakan itu. Yesus tegaskan tidak, aku menundukkan diri di bawah ya. Itu ya. Di lain tempat kemudian Yesus mengatakan bahwa segala nubuat dalam kitab suci tentang dirinya harus digenapi. Ya, itu di dalam Lukas 24 itu ya, teman-teman. Itu artinya Yesus sendiri meletakkan dirinya di bawah otoritas kitab suci. Yesus memeragakan itu, Yesus mengajarkan itu kepada para murid. Harus kembali ke kitab suci. Kitab suci ngomong apa? Tunduk kepada kitab suci. Aku sendiri harus menggenapkan apa yang sudah kitab suci tuliskan tentang diriku. Nah, teman-teman, keyakinan itu terbangun di dalam diri para murid ya.
keyakinan tentang kitab suci itu terbangun. Makanya di dalam itu nampak salah satunya di dalam khotbahnya Rasul Petrus dan Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 14 sampai 36 panjang sekali ayatnya. Teman-teman melihat di dalam khotbah itu Petrus mengutip nubuat dari Nabi Yoel, tapi juga Petrus mengutip perkataan dari Daud di Perjanjian Lama. Lalu Petrus bisa mengkhotbahkan itu secara kristosentris. Dia tahu bahwa perkataan-perkataan dalam kitab suci itu ternyata berbicara tentang Yesus dari Nazaret itu. Jadi orang dibawa untuk melihat bahwa kitab suci itu ini loh narasinya Allah yang besar. Terus semua itu bicara tentang Yesus Kristus, digenapi dalam Yesus Kristus. Petrus memiliki keyakinan yang demikian. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Oh sorry, itu tadi sudah kita baca 2 Petrus 1 ya. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 ya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini peristiwa transfigurasi Yesus. Jadi dia berubah-ubah menjadi penuh cahaya itu. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Teman-teman perhatikan bahwa pengalaman yang dialami Petrus itu tidak berdiri sebagai pengalaman tunggal yang keyakinannya didasarkan kepada pengalaman itu. Tidak. Tapi Petrus mengatakan kami makin diteguhkan oleh firman. Jadi pengalaman itu meneguhkan kebenaran firman dalam kitab suci. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Petrus tiba di titik keyakinan kitab suci itu firman Allah. Alkitab itu firman Allah. Tidak bisa ditafsirkan seenak sendiri. Harus datang kepada Roh Kudus yang mengilhami para penulis itu untuk kita memahami apa maksud dari bagian ini. Teman-teman, salah satu serangan yang apalagi di zaman-zaman sekarang ini, di zaman-zaman modern dan postmodern, serangan kepada kitab suci itu makin besar, di mana mengatakan bahwa kitab suci itu bukan firman Allah. Itu yang sangat terang-terangan, yang agak samar-samar ya, kitab suci itu ada yang firman Allah, ada yang enggak. Ya, makanya kemudian bahkan di dalam kekristenan sendiri muncul beragam pemikiran yang dibenarkan padahal jelas-jelas bertentangan dengan teks yang jelas pada kitab suci. Ada kelompok-kelompok Kristen yang kemudian bisa membenarkan perilaku LGBT dalam hal misalnya pernikahan sesama jenis yang begitu itu diterima, dibenarkan sebagainya. Karena apa? Karena tidak punya dasar keyakinan kitab suci. Yang nanti orang sudah makin terbiasa dengan ya seks bebas ya biasalah, selingkuh biasalah. Kenapa? Karena nilai-nilai kebenaran dalam kitab suci itu sudah tidak diyakini lagi sebagai nilai-nilai yang kebenaran mutlak. Kitab suci sudah dianggap sebagai tuntunan kehidupan moral yang sudah usang, tidak up to date, yang tidak lagi
sesuai dengan zaman ini. Ya, akhirnya orang mencari pikiran-pikiran yang baru yang lebih sesuai untuk mengakomodir hidup mereka di zaman ini. Teman-teman, membangun keyakinan bahwa kitab suci adalah firman Allah yang karenanya harus kita tunduk kepada kebenaran firman itu. Nah, itu hal yang mutlak yang dilakukan Yesus kepada para murid untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin. Itu pula yang menjadi tantangan dan perjuangan kita untuk menghasilkan calon-calon pemimpin. Oke, yang berikutnya. Waduh, teman-teman, waktunya ternyata cepat sekali. Nah, teman-teman, ini panjang sekali ya. Panjang sekali. Matius 5-7 itu khotbah di bukit. Tapi intinya, teman-teman, di situ itu, di bagian yang panjang sekali itu, Yesus menjelaskan kepada mereka teks-teks kitab suci. Ya, tentu saja perjanjian lama, waktu itu baru ada perjanjian lama. Teks-teks kitab suci itu dijelaskan oleh Yesus untuk meluruskan tafsir-tafsir mereka yang menyimpang dari teks-teks itu. Ada banyak tafsir yang menyimpang. Misalnya ya, kamu sudah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus bilang begitu ya. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu ditampar pipi kirimu, gitu ya, berikanlah juga pipi kananmu. Nah, apa yang salah dengan teks itu? Kenapa Yesus kemudian mengatakan kalau ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu, sebagai counter dari pemahaman mereka terhadap mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Nah, kesalahan mereka adalah menggunakan teks itu bukan sebagaimana yang dimaksud Allah. Ketika Allah memberikan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, maksud Allah adalah supaya ada kesetaraan, supaya orang dihukum seturut dengan kesalahannya, sehingga orang tidak semena-mena terhadap sesamanya. Orang diperlakukan secara adil. Kalau kamu melakukan kesalahan, ya kamu harus menerima keadilan, dihukum seturut kesalahanmu. Tapi orang menggunakan ayat itu kemudian justru sebagai dasar untuk balas dendam. Karena itulah Yesus mengkonter dengan jangan balas dendam, malah kasihi. Malah beri ruang lagi kalau orang mau melakukan kejahatan, ya kita siap-siap dengan itu gitu. Lakukan kebaikan pada orang, tidak membalas dan sebagainya. Nah, Yesus meluruskan pemahaman itu. Ada tentang perintah jangan membunuh, jangan berzinah, tentang perceraian, tentang sumpah, tentang mata ganti mata tadi, tentang kasih, tentang aktivitas ibadah nanti di pasal 6 ya, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, tentang menghakimi, tentang sikap kepada harta dan sebagainya. Nah, nilai kebenaran kitab suci itu dibukakan. Jadi orang diajak untuk kayak kita PA ya, menyelidiki kitab suci itu sehingga menemukan oh begini toh maksudnya gitu. Oh begini toh maksudnya. Supaya kita tidak menyalah tafsirkan kitab suci. Ya, sehingga kita bisa melihat keindahan dari hukum-hukum Allah. Kemarin kan saya bilang hukum-hukum Allah itu sebenarnya lanjutan dari kasih Allah untuk menjagai umat yang sudah ditebusnya itu. Maka ada keindahan di dalamnya. Seringkali kita hanya melihat hukum-hukum itu seperti kerangkeng yang membatasi kita, yang menyiksa kita, yang membuat kita tidak enak gitu. Tapi padahal itu ada kasih Tuhan yang besar sekali di situ. Ada keindahan hikmat Allah yang luar biasa di dalam hukum-hukum itu. Ya, makanya Amsal itu bilang ya, kalau itu bisa dimengerti, Mazmur 119 ya, wah hukum-hukummu itu bisa memberi pengertian, aku bisa lebih bijaksana dari guru-guruku dan seterusnya. Teman-teman, ada harta yang melimpah sekali dalam kitab suci yang kalau kita selidiki, kita temukan esensinya, hati Allah di dalam hukum-hukum itu apa, teman-teman akan melihat keindahannya. Nah, Yesus mengajarkan itu ya, sampai para murid kemudian celik. Bahkan sampai akhir Yesus mati dan bangkit itu kan para murid masih bingung. Itu peristiwa gambar itu ya, di jalan ke Emmaus, dua murid yang sedang menuju ke Emmaus itu ya. Wah, kalian itu bodoh sekali, nggak paham kitab suci, Yesus bilang gitu kan. Lalu Yesus celikkan mata mereka sehingga bisa memahami kitab suci. Dan mereka terpesona, oh ternyata begitu. Teman-teman, kalau adik-adik KTB kita selesai KTB dengan kita, apa yang terjadi? Ya, mata mereka terbelalak dan berbinar-binar. Wow, ternyata. Kapan lagi kita KTB? Atau mata mereka lesu sekali dan
minggu depan libur dulu ya Kak. Gitu ya. Ya, KTB itu kelompok-kelompok penyelidikan kitab suci itu, ayo jadikan itu kelompok yang membawa orang menikmati kedalaman-kedalaman pemahaman kitab suci itu. Orang menemukan keindahannya. Matanya berbinar-binar, hatinya berdegup kencang. Ya, karena terpesona dengan firman Tuhan. Oke, berikutnya. Wah, seandainya saya terlambat barang 5-10 menit, apakah diizinkan ya? Seandainya aja. Oh, nggak ada yang jawab. Oke. Tonton yang berikutnya yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia membangun karakter para murid ya. Dia membangun iman mereka, daya tahan mereka, kesetiaan mereka, daya juang mereka, itu dibangun Yesus begitu rupa. Ya, Yesus sering mengkhotbahkan tentang penderitaan. Yesus sering mengkhotbahkan tentang aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jadi khotbahnya Yesus itu bukan yang enak-enak aja gitu ya, bukan berkat-berkat aja gitu. Tapi justru dikatakan ya kalau aku yang adalah Tuhanmu dan gurumu ini, ya aku ditolak, mereka diperlakukan begini, ya kamu juga akan menerima yang sama gitu. Jadi sisi penderitaan itu sebagai pengikut Yesus juga dikhotbahkan ya, dikhotbah di bukit dia bilang ya berbahagialah kamu gitu kalau kamu dicela karena namaku, ya ditolak karena aku gitu. Yesus khotbahkan itu dia membangun daya juang mereka, daya tahan mereka, kesetiaan mereka dibangun begitu rupa. Ya, dia mengajarkan iman kepada mereka juga. Ya, iman itu bagian dari karakter relasi kita dengan Allah ya, mudah mempercayai Allah, berani mempercayai Allah gitu ya. Dia memperagakan bagaimana mengutuk pohon ara dan besoknya pohon itu benar-benar mati. Dia bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung itu beranjaklah, maka gunung itu akan berpindah. Teman-teman dibangun itu. Nah, itu kemudian muncul dalam hidup para murid ya. Kita lihat peristiwa bagaimana Petrus itu ada orang minta-minta di gerbang bait suci itu, emas dan perak aku nggak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan padamu, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangunlah, berdirilah. Orang itu sembuh dari lumpuhnya. Ya, kita melihat bagaimana para rasul diperhadapkan kepada imam-imam. Mereka dikatakan, aku kan sudah bilang jangan lagi kalian itu mengkhotbahkan nama Yesus itu. Seolah-olah itu dosanya ditanggungkan atas kami. Lalu mereka bilang kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kami tetap akan mengkhotbahkan itu. Teman-teman lihat daya tahan mereka, daya juang mereka ketika menghadapi persoalan. Mereka terus lakukan itu, mereka setia lakukan itu. Lalu mereka dicambuk ya 39 kali. Mereka keluar dari situ dengan sukacita karena mereka dianggap layak untuk menderita bagi Allah. Tentu luar biasa sekali hasilnya yang dibangun Yesus itu. Orang punya daya tahan begitu rupa. Dan itu masa-masa dilatih selama mereka 3-3,5 tahun bersama Yesus itu. Oke, berikutnya. Yang berikutnya adalah Yesus juga membangun hati mereka untuk jiwa-jiwa. Membangun keterampilan mereka untuk memberitakan Injil dan melayani orang-orang. Di Matius 9 itu, ya Yesus mengatakan tuaian begitu banyak tapi pekerja sedikit. Ya, lihat tuaian begitu banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dia bagikan visi itu, lihat itu loh, jiwa-jiwa itu. Siapa yang beritakan Injil? Lihat sekolah-sekolah itu, belum ada orang yang pergi ke sana memberitakan Injil. Lihat kampus-kampus itu, belum ada orang-orang yang pergi ke sana untuk beritakan Injil. Minta kepada Tuhan supaya ada orang yang bisa pergi ke sana. Dan mungkin itu kamu sendiri. Di Matius 10 kemudian ya ayat 1-10 Yesus melatih mereka pergi berdua-dua masuk ke desa-desa. Ke tempat-tempat orang Yahudi dulu latihan pertamanya ya. Belum ke bangsa-bangsa lain. Latih murid-murid beritakan Injil. Beritakan Injil, kamu menerimanya dengan cuma-cuma, kamu bagikan dengan cuma-cuma. Layani orang-orang, sembuhkan orang sakit, usir roh-roh jahat. Beritakan Injil. Ya, layani orang-orang. Murid-murid dilatih untuk itu. Karena kita melihat hasilnya loh. Setelah Yesus naik ke surga itu murid-murid dengan tekun sekali
melanjutkan pekerjaan itu. Daya tahan mereka sudah teruji, kesetiaan mereka sudah terbentuk. Dan itulah hasil dari yang dilakukan Yesus. Dia melatih sekelompok orang untuk menjadi pemimpin. Teman-teman, itulah yang sedang kita lakukan ketika kita melayani orang dalam kelompok-kelompok kecil. Kita mengharapkan orang-orang itu akan menjadi pemimpin kelak yang akan terus mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil dalam dimanapun mereka berada kelak. Next. Jadi teman-teman, kalau kita melihat tantangan pemuritan kemudian di zaman ini ya, kita tadi kan ada kita membangun keyakinan orang, kita membangun karakter orang, itu yang sedang kita lakukan ya. Kita membangun keterampilan orang dalam melayani. Kita akan ketemu dengan banyak tantangan. Bisa diklik sekali lagi. Ya, kita punya tantangan beragam sistem nilai dunia, ya khususnya relativisme. Kalau kita mau membangun keyakinan orang, pemahaman keyakinan orang, meyakini bahwa ini benar, ini salah, berdasarkan kitab suci, kita akan berhadapan dengan relativisme. Itu kan menurut kakak, menurutku nggak begitu. Nah, itu kan menurut orang-orang, Kak. Kalau menurut kita anak zaman now nggak begitu. Itu yang akan kita hadapi ya. Nilai-nilai itu. Wah, itu nggak benar menurut kitab suci. Enggak, itu benar Kak gitu. Kitab suci sudah usang dan sebagainya. Kita menghadapi tantangan itu. Tapi juga tantangan global kan, sifat egois dan selfish. Kalau kita ngajari orang untuk melayani, ya Bu, ngapain sih Kak? Aku harus repot-repot belajar ini untuk ngelayanin orang gitu. Sementara dunia ini sedang mengajari kita semakin egois, semakin selfish, yang mementingkan diri sendiri. Ya, nilai-nilai selfless, ya orang mengorbankan diri sendiri bagi kepentingan orang lain itu semakin langka. Teman-teman, kita menghadapi budaya global yang seperti itu ya. Juga kita menghadapi tantangan dalam hal degradasi moral. Ya, nilai-nilai global itu merasuk melalui genggaman setiap anak-anak dari SD sudah menggenggam handphone yang bisa mengakses apapun juga kalau tidak dalam pengawasan orang tua. Dan disitulah nilai-nilai global, nilai-nilai dunia ini sedang dimasukkan kepada orang-orang. Orang-orang Kristen tidak luput. Berita-berita tentang artis yang terus diikuti. Belum lagi teman-teman, sekarang kita harus menghadapi situasi terkait wabah COVID-19 ini ya. Ada banyak hal yang dibatasi sekarang ini. Ada banyak kesulitan. Tahun ini mungkin akan lebih sulit dari tahun kemarin. Beberapa teman bilang ini resesi mulai terjadi, lambat, pelan, halus sekali, tapi pasti. Teman-teman, akan ada banyak guncangan yang terjadi, yang kita hadapi ya. Tapi perintah untuk mengikuti teladan Yesus, untuk mengerjakan pemuritan tadi, itu tidak pernah dibatalkan. Yesus menghadapi persoalannya sendiri di masa itu ya, dengan tantangannya. Kita menghadapi tantangan kita di zaman sekarang. Pasti ada jalan keluar untuk itu. Oke, next. Bisa klik satu lagi ya. Setiap zaman memiliki tantangannya dan anugerahnya masing-masing. Kalau kita hanya berfokus pada tantangan zaman saja, maka akan membuat kita frustasi. Kalau kita hanya berfokus pada anugerah zaman saja, akan membuat kita terlena dan kurang tajam. Teman-teman, kita punya banyak anugerah di zaman ini ya. Gadget itu ya satu bisa tantangan, tapi juga sekaligus anugerah. Dengan adanya Zoom meeting seperti ini, di satu sisi tantangan, tapi ini juga anugerah. Karena bisa melompati banyak sekali rintangan. Kita perlu memperhatikan keduanya dan membawa keduanya kepada Allah.
segala zaman, supaya Ia mengaruniakan kepada kita terobosan-terobosan baru yang dari Dia. Teman-teman, ini PR kita, bagaimana menghadapi realita tantangan zaman ini. Ya, kita bisa ketemu dengan terobosan baru. Pasti ada jalan keluar, pasti ada cara. Karena kalau itu perintah Tuhan sepanjang masa, tidak mungkin perintah itu tidak bisa dilakukan di satu zaman tertentu. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, saya sudah terlambat 1 menit. Ini slide terakhir sebagai penerapannya. Saya minta maaf untuk keterlambatannya. Yang pertama, teman-teman teruslah bertumbuh sebagai murid Kristus. Hidupi dan peragakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa, yang sudah bekerja sebagai orang yang bekerja, yang sudah menikah sebagai orang yang menikah, yang sedang berpacaran, ya di dalam berpacaran, ayo terapkan, peragakan nilai-nilai itu. Ya. Biarlah hidup kita menjadi etalase Allah, di mana dunia sekeliling kita bisa mencicipi keindahan dari kerajaan Allah itu melalui hidup kita. Yang kedua, pakai setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Latih diri sedemikian rupa sehingga penginjilan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Yuk latih keterampilan penginjilan. Latih diri. Ya. Sampai kemudian kita ketemu metode kita sendiri gitu ya, yang nanti bisa sangat fleksibel menghadapi beragam situasi. Tapi latih diri sampai itu menjadi bagian dari gaya hidup kita. Dan yang terakhir, teman-teman, gunakan kesempatan yang ada untuk melipat gandakan hidup kita kepada orang lain. Gunakan kesempatan yang ada untuk meregenerasikan pemimpin, untuk melatih calon-calon pemimpin. Ya, kalau teman-teman masih di kampus, itu kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman. Ya, bisa dilatih menjadi pemimpin sekaligus mulai belajar melatih orang lain menjadi calon-calon pemimpin kelak. Teman-teman, saya pikir itu refleksi yang saya bisa bagikan dari materi kita hari ini. Saya minta maaf kepada panitia sudah mengambil waktunya 2 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ellen ya. Kalau ada sesi tanya jawab, saya nggak tahu ada nggak. Silahkan. Iya, Kak Yohanes. Terima kasih atas pemaparan eksposisi 2-nya, Kak. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa menuliskan pertanyaan di Mentimeter, nanti bakal tertampilkan di layar teman-teman. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan, Kak Yohanes. Yang pertama, Yesus mengasihi setiap manusia seburuk dan seberdosa apapun mereka, namun tidak dapat menerima dosa-dosa tersebut. Bagaimana kita mengasihi sesama manusia yang sama-sama berdosa, sekaligus tetap menunjukkan bahwa dosa tidak dapat dikompromi? Mungkin pertanyaannya yang pertama itu dulu, Kak Yohanes. Oke, terima kasih Ellen. Terima kasih untuk yang bertanya. Teman-teman, caranya adalah perlakukan dia sebagaimana manusia pada lazimnya. Ya, jangan dikucilkan, jangan dibedakan, lakukan hal-hal baik kepada dia. Ya, tapi pembedanya adalah tidak perlu turut melakukan apa yang dia lakukan, yang berdosa itu. Jadi cukup dengan begitu. Jadi kita melakukan yang baik, tapi tidak turut dengan apa yang dia lakukan. Oke, semoga menjawab. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kak Yohanes atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang selanjutnya, bagaimana cara supaya kita bisa merelevansikan kitab suci dengan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin itu Kak pertanyaannya untuk yang kedua. Iya, saya sedang mikir. Dan harusnya, jadi saya nggak tahu kenapa ini ditanyakan dia, tapi memang harusnya ketika kita KTB, ketika kita membaca kitab suci, menyelidiki kitab suci gitu ya, kita PA dan sebagainya, mestinya secara otomatis itu harus nyambung dengan hidup kita ya. Jadi itu tidak menjadi kayak hanya ajaran kebenaran yang apa itu ya, formatif gitu ya, yang prinsipnya 1, 2, 3, 4. Tapi coba kemudian kaitkan itu dengan hal yang
hal yang real. Nah, caranya bagaimana kalau di dalam KTB? Caranya adalah beri ruang yang cukup untuk orang menceritakan hidupnya. Tapi dimulai dari kita sendiri, ceritakan hidup kita yang kemudian bersinggungan dengan firman itu. Nanti izinkan orang akan melihat, oh dampaknya seperti apa gitu. Saya tadi di khotbah ini saya memberi contoh misalnya bagaimana hati hati Allah yang penuh belas kasihan pada segala macam orang itu kalau dikaitkan di dalam kelompok di dalam KTB yang dalam pelayanan yang saya dan istri saya jalani ya itu tadi saya ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda petik menyebalkan yang apakah saya tahan untuk terus melayani orang itu. Tapi oh bukankah itu hati Allah ya yang tahan dengan manusia itu menanti dengan sabar tetap mengasihi dan sebagainya. Nah, jadi beri ruang yang cukup untuk saling berbagi ya. Jadi supaya KTB itu tidak seperti ibadah gereja hari Minggu yang kakak KTB-nya khotbah di situ, adik KTB-nya jemaat gitu ya. Itu harus menjadi kelompok yang orang bisa berbagi dan bisa mengungkapkan hidupnya. Nah, itu mesti ada ruang yang cukup untuk itu. Kira-kira begitu, Ellen. Oke, Kak Yohanes, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang, oh ini ada satu lagi pertanyaan, Kak. Kak, kunci keberhasilan dan kebahagiaan adalah hidup menurut firman-Nya. Nah, Kak, bagaimana supaya firman Tuhan yang dibaca menjadi menarik dan menyenangkan seperti ketika kita membaca novel, sehingga firman yang kita baca tidak mudah bosan? Ada ini pertanyaannya aneh-aneh aja sih. Oke, bagaimana itu menjadi menarik ya? Teman-teman perlu cari kitab suci bergambar. Saya belajar, saya menemukan kemenarikan dari kitab suci itu begini. Kitab suci itu adalah grand narasinya Allah ya, narasi besarnya Allah. Di situ ada satu kisah besar. Lalu dalam kisah besar itu ada potongan-potongan kisah kecil yang saling berkaitan. Dan saya menemukan bahwa hidup saya itu bagian dari seluruh kisah itu. Dan nyempil di satu kisah tertentu gitu. Nah, ternyata itu menarik sekali dengan melihat grand desainnya Allah, narasi besarnya Allah, lalu narasi kecil-kecilnya seperti apa, lalu setiap teks itu kita lihat di dalam sudut pandang narasi besarnya Allah juga gitu ya. Bisa kebayang teman-teman ya. Nah, lalu kita ketemu bahwa kisah-kisah yang di dalam kitab suci itu, kita menemukan bahwa kisahku ada di situ. Sehingga aku menjadi bagian dari kisah dalam kitab suci itu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu ini terlalu abstrak nggak ya. Jadi itu kitab suci itu real ya. Kalau kalimat pendeknya begini, saya mulai menjadi sangat senang dengan kitab suci itu ketika saya menyadari bahwa kisah saya, kisah hidup saya yang real ada di dalam bagian dari kisah kitab suci itu gitu. Kalau kitab suci ngomongin tentang misalnya ada orang-orang yang terpuruk hidupnya, ada orang-orang yang dalam kekhawatiran besar, ketakutan. Loh, saya bagian dari kelompok orang-orang yang seperti itu, misalnya begitu ya. Allah menjumpai orang, mengasihi orang yang berdosa. Saya bagian dari kelompok yang dikasihi Allah itu. Contohnya begitu, bisa nyambungkan itu. Nah, ketika itu bisa sambungan itu bisa ketemu dan bisa dijelaskan dengan kuat atau kita bisa menemukan benang merahnya kuat, nah itulah titik menjadi menarik. Menurut saya begitu, Ellen. Semoga menjawab yang bertanya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Oke, cukup ada menjawab. lagi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Halo, mau nanya bisa nggak? Iya, boleh. Oh, silakan Ellen yang berkuasa di sini. Ya, silakan. Silakan Kak Kak, Rizaldi. ini kan ngomongnya soal Kristus sang teladan, gitu kan. Nah, sebelum sampai pertanyaan, saya mau curhat dikit ya. Ini kan ngomongin soal murid-murid Tuhan Yesus ya, dari tadi ya, 12 rasul itu, 11, yang satunya pengkhianat gitu. Tapi ya, 12. Kalau mungkin nggak ya manusia itu bisa meneladani Kristus? Maksud saya gini, Kristus itu kan sempurna.
Maksudnya kayak gini, kalau lihat perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, mungkin yang tadi diceritain itu yang bagus-bagusnya ya. Ini kalau mau ditelaah betul-betul, itu murid-murid Tuhan Yesus itu kan sebenarnya amburadul gitu. Apa namanya, sampai Tuhan Yesus mati pun, tanda kutip ya, apakah ada murid yang benar-benar good gitu, yang bagus gitu, yang bisa mempertanggungjawabkan gitu, maksudnya yang baik lah, kan enggak. Yang jual dia itu kan bukan muridnya apa namanya Pilatus atau apa namanya ahli Farisi, bukan, muridnya sendiri, yang menyangkal dia juga muridnya sendiri gitu. Tapi ketika Roh Kudus turun, ceritanya lain lagi. Tapi apakah dengan demikian mereka bisa kayak sama seperti Kristus, teladan gitu? Enggak juga. Kalau kita telusuri itu kan mereka juga berdebat gitu kan. Contoh kayak Rasul Paulus, dia berdebat dengan Barnabas, sama Petrus pun pernah. Nah, yang terbenak gitu di pikiran, apakah mungkin kita ini bisa meladani Kristus gitu? Sementara standarnya itu luar biasa gitu. Nah, itu sih Kak yang terbenak ketika Kakak ngejelasin soal materi di pagi ini. Gitu Kak. Unak-unak sambil bertanya gitu. Oke, itu aja Kak. Makasih. Thank you Rizaldi, siapa namanya ya? Sylvester. Oh, namanya bagus sekali. Ya, itu kalau kamu berbicara tentang meneladani itu menjadi sesempurna Yesus, ya itu tidak akan pernah terjadi selama di bumi ini, karena kitab suci sendiri mengatakan bahwa kita baru diubah menjadi seperti Kristus yang sempurna itu kelak ketika bertemu dengan Kristus sendiri saat kedatangannya yang kedua. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita tidak mungkin sesempurna Kristus? Pasti Tuhan tahu. Justru bahwa ketika Tuhan tahu kita tidak mungkin menjadi sesempurna Kristus itu pun, Tuhan tetap memerintahkan kita untuk mengikuti Kristus, meneladani Kristus. Dan Kristus sendiri datang untuk memberi teladan bagi kita. Jadi yang dia cari bukan orang yang bisa sempurna. Yang dia cari adalah orang yang mau di dalam segala kelemahannya mengikuti Yesus. Karena apa? Karena di dalam ketidaksempurnaan itu ada kasih-Nya yang selalu cukup untuk menerima, menopang, memulihkan, memperbaiki. Dan itulah luar biasanya Tuhan kita. Kita tidak diminta untuk dalam arti harus sempurna, kalau nggak sempurna nggak bisa diterima, tidak begitu. Tapi diminta untuk mengikuti Yesus dalam ketidaksempurnaan kita. Ya, Tuhan tahu itu kita tidak sempurna, sama-sama tidak sempurna. Murid-murid juga tidak sempurna. Teman-teman ingat kisah ketika Petrus menyangkal Yesus ya di persidangan itu, setelah Petrus 3 kali menyangkal Yesus, kitab suci menuliskan mata Yesus berpandangan dengan mata Petrus. Dan Petrus begitu malu, begitu kecewa dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Teman-teman pernah membayangkan nggak sorot mata apa yang ditunjukkan Yesus pada Petrus? Sorot mata kemarahan, kurang ajar kamu Petrus. Apakah begitu? Tidak. Tapi sorot mata kasih dan penerimaan. Dan Yesus tidak pernah terkejut ketika bahkan Yesus sudah mau mati, murid-muridnya nggak jadi gitu ya, kira-kira begitu ya, masih amburadul. Yesus tidak pernah terkejut dengan itu. Yesus selalu punya pengharapan. Makanya ada satu anekdot, ini anekdot ya, anekdot yang dibikin-bikin dari imajinasi. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum masuk ke pintu surga dihadang para malaikat, lalu para malaikat itu bilang, tunggu dulu, kamu yakin itu tinggalkan pekerjaan untuk memuridkan segala bangsa itu pada 11 orang itu, 12 gagal satu kan. Orang-orang macam itu habis menyangkal kamu ditangkap, lari kocar-kacir semua, nggak ada yang nungguin kamu. Yakin gitu. Iya, memang kepada mereka aku percayakan amanat itu. Luar biasa kan? Dia percayakan itu, bahkan saat itu Yesus sendiri percayakan pada orang-orang yang sangat tidak sempurna. Demikian juga kita yang tidak sempurna di zaman ini, kita
diberi kepercayaan yang sama. Kira-kira begitu, Rizaldi. Semoga sedikit menjawab pergumulanmu dan unek-unekmu. Ya, jadi kalau tadi saya mengutip hal yang baik-baik ya karena saya mau poinnya ke situ ya. Saya tidak sedang tutup mata dengan bobroknya para murid ya. Tadi saya sedikit nyinggung misalnya di jalan ke Emmaus itu Yesus bilang kalian bodoh sekali gitu ya. Yaitu menunjukkan bahwa memang tidak sempurna para murid itu. Tidak sempurna. Oke, terima kasih. Semoga sedikit menjawab. Oke, terima kasih Kak Yohanes atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti bisa setelah sesi ini ya dijawab oleh Kak Yohanes. Untuk selanjutnya aku mau dengan kasih Kak Yohanes bisa menutup dalam doa untuk sesi ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan eksposisi sesi 2 dan boleh melihat bagaimana Yesus menjadi teladan kami menjalani kehidupan sebagai umat yang sudah ditebus. Terima kasih Allah, Engkau sendiri hadir di tengah kami. Engkaulah Immanuel, Engkau yang berjalan bersama kami dalam merupa manusia sama seperti kami, tapi Engkau tanpa dosa. Terima kasih kami boleh melihat peragaan bagaimana hidup sebagai umat yang sudah ditebus itu. Terima kasih untuk apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih untuk apa yang kami dengar dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Engkau mempercayakan tugas yang sangat mulia itu kepada kami yang sangat terbatas dan penuh kelemahan. Terima kasih untuk kehormatan dan kelayakan yang Engkau beri bagi kami. Engkau libatkan di dalam pekerjaan muliamu untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di bumi ini. Oh Tuhan, siapakah kami? Kami boleh turut bekerja di dalam kerajaan-Mu. Kami boleh turut bekerja bersama-sama dengan Engkau yang sebenarnya tidak memerlukan apa-apa dari siapapun. Terima kasih untuk kehormatan dan kelayakan yang begitu besar ini Tuhan. Ajari kami untuk setia, untuk mengerjakan apa yang Kau percayakan kepada kami dalam hidup kami. Ajari kami menggunakan sisa waktu hidup kami sampai kematian kami nanti. Menggunakannya untuk turut mengerjakan apa yang Engkau ingin kami kerjakan di bumi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih untuk sesi ini, demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa.